Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas dari yang omongannya si Bun ya. Yang pertama soal minyak goreng ya. Karena ada pertanyaan bahwa Mas Bun, kalau oli motor dipakein migor bagus gak Mas? Numpang nanya. Jadi menjawab pertanyaan ini si Bun jawab takut resiko motornya. Mas Bun, kalau oli motor dipakein minyak goreng bagus nggak Mas? Numpang nanya. Saya belum pernah eksperimen Mas. Saya belum pernah eksperimen motornya pakai minyak goreng. Kok nggak nyoba Mas Bun? Saya eman-eman motor saya. Terus kemudian dilanjutkan bahwa disebut bahwa yang begitu itu modelnya hoax ya, dan orang Indonesia itu terlalu percaya hoax. Banyak orang Indonesia itu kena jebakan hoax. Dia mencontohkan bahwa nggak ada pakar-pakar otomotif, pakar-pakar ahli-ahli ya yang mengungkapkan hal ini. Terus yang ngomongkan orang yang tongkrong-tongkrongan ya. Kenapa fenomena minyak goreng itu nggak pernah dibahas oleh para pakar-pakar motor, nggak pernah dibahas juga oleh teman-teman yang profesional di dunia motor, tetapi marak dan rame di kalangan tongkrongan. Entah itu sumbernya dari mana, karena kalau pakar-pakar ya, pakar oli, pakar otomotif seringnya ngomong minyak goreng itu berbahaya. Ya tentu ya, seperti penulis jelasan sebelumnya, pakar-pakar ngomong berbahaya itu, atau orang yang sok pakar, orang yang influencer gitu ya, ngomong berbahaya itu menggunakan informasi yang ngawur, seperti misalnya minyak goreng itu ada airnya, seakan-akan oli itu nggak ada airnya. Ngomong minyak goreng itu ada fame-nya ya, ada fatty acidnya, ada bahannya yang bisa menyebabkan jadi lebih cepat rusak. Terus ada yang ngomong olinya jadi cepat hitam, minyak goreng itu tidak tahan panas di atas 100 derajat jadi bergerak, padahal ya faktanya nggak begitu ya. Macam-macam kebohongan lain lah. Ini karena apa? Karena yang meneliti itu seringnya bukan orang Indonesia. Ini bisa kita cari contohnya di internet ya. Penulis sering contohkan ya, seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya juga, pakai ResearchGate, Palm Online, Lubrikan, pakai kata kunci itu langsung ketemu banyak. Kalau ada profesional nih yang melakukan uji review dan menyatakan beneran bagus, kasih linknya ke saya. Seprofesional apa dia sampai ngerekomendasiin motor lu pakai minyak goreng?
pakai kata kunci lain, misalnya di Science Direct atau di mana lah, di website keilmiahan ya, website jurnal-jurnal ilmiah, itu juga pasti akan nemu. Karena memang sudah diteliti efek dari minyak goreng terhadap oli mesin, dan banyak orang luar negeri tertarik. Banyak orang-orang aneh yang menurut orang Indonesia aneh kok minyak goreng dijadikan oli mesin, tapi itu banyak penelitinya kalau di luar negeri. Orang Indonesia nggak berkembang, makanya ya dianggap aneh, nggak bagus dan seterusnya, padahal nggak pernah sendiri nyoba ya. Belum nyoba tapi sudah menjudge. Nah, yang berikutnya adalah komentarnya si Bun soal oli diesel. Nah, ini banyak orang kena jebak dalam bahasa diesel. Pak, Bu, ada oli mereknya diesel. Itu untuk motor, mereknya diesel. Itu oli bagus memang, tapi orang salah kaprah. Oli diesel dipakai motor, dieselnya diesel dongpeng, ya rusak Pak motornya. Ini sering kejebak. Orang mikirnya oli diesel yang dijual di pasaran buat diesel dongpeng, buat diesel industri, buat diesel traktor. Lain Pak. Jadi memang oli itu ada brand, terus di situ ada dieselnya. Nah, ini beredar, jadi gampang banget digiring opini tentang diesel itu. Ada yang dari mobil, ada yang dari Shell, ada yang dari Repsol. Itu ngeluarin tipe diesel, bukan diesel dongpeng gitu, lain. Penulis nggak ngerti ya apa maksudnya si Bun, karena orang yang pakai oli diesel itu ngerti olinya adalah oli tipe diesel yang dijual oleh Repsol, Valvoline, macam-macam. Nggak terbatas hanya pada mesin dieselnya Kubota, Dongfeng atau manapun lah, karena ya sebenarnya olinya sama saja. Dan katanya kalau pakai SAE 40 rusak. Tapi orang salah kaprah. Oli diesel dipakai motor, dieselnya diesel dongpeng, ya rusak Pak motornya. Sementara kalau diesel traktor sama diesel Kubota itu pakai 40, berat. Nah, orang yang nggak paham itu berpikirnya saya pakai oli diesel enak. Nah, adem sih. Coba deh pakai oli traktor gitu. Kamu beli literan di toko oli, drem-dreman, SAE 40. 40 doang, nggak ada 10W-nya, nggak ada. Kalau 10W 40 gitu lain. Kalau ile yang drum itu kan yang SAE 40. Lebih adem lagi pakai oli Gardan, men. Motor lu kempernya, suaranya adem kayak mulut tetangga. Ya enggak juga sih ya. Penulis barusan beli oli drum-druman Vega SAE 40. Nok S3 Plus SAE 40 nya belum sempat nyoba, tapi sudah beli, itu juga drum-druman. Nulis sebelumnya juga sempat beli meseran SAE 40 drum-druman, kepake 700 km. Yang Vega ini sekarang masih 120 km, tapi ya nggak ada bukti bahwa mesinnya rusak. Dan penulis bahkan yang oli Vega 23.000 per liter itu, penulis berani bilang olinya lebih bagus dari banyak oli yang harganya 70.000, 80.000, sampai 100, sampai 120, 150 pun bisa. Sampai seperti itu ya. Dari sisi masa pakainya, aditifnya juga mengejutkan. Tapi yang penting itu dicoba. Jangan asal ngomong menilai, pasti mesin rusak. Harus nyoba dulu baru tahu. Kalau nggak berani ya sudah. Tapi kalau misalnya belum pernah nyoba, ya jangan melakukan klaim seenaknya. Intinya seperti itulah ya. Karena ya penulis berani ngomong gini karena sudah nyoba sendiri oli Vega, oli meseran SAE 40, B40,
sebentar lagi ya mau coba Eni SAE 40. Sebelumnya pakai oli Win SAE 40, Delta Loop SAE 40. wes banyak oli SAE 40 ya, oli yang 40 tok, nggak ada angka 10 nya, nggak ada 5W40 atau apapun di depannya ya. Terus ya sebenarnya oli itu bagus atau enggak dicoba. Walau itu oli kategorinya diesel, oli Jaso MP, Jaso MA. Ada oli Jaso MP yang enggak enak dipakai motor matic. Ada oli Jaso MA yang enggak enak di motor lagi. Ada oli PCMU yang enggak enak dipakai di mobil. Semua itu harus dicoba. Tentu semua oli tipenya sendiri-sendiri ada kelemahan keunggulan masing-masing. Tapi intinya cobaan dhisik. Jangan menjudge, menilai sebelum jajal sendiri. Kalau bisa seperti itu. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.